Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, pada video kali ini aku mau membahas mengenai alat kontrasepsi implan. Bagaimana efektivitasnya, apa saja jenisnya, apa kontraindikasinya, keuntungan dan efek sampingnya apa, akan dijelaskan lebih lanjut, maka simak video ini sampai akhir. Apa sih alat kontrasepsi implan itu? Nah teman-teman, implan merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur, seukuran batang korek api. Kemudian cara kerjanya melepaskan progestin yang mana menyerupai hormon progesteron alami yang ada di tubuh perempuan. Nah, perlu kita ketahui untuk implan ini ada dua jenis. Yang pertama, implan yang dipasang dengan dua batang implan, yaitu mengandung hormon levonorgestrel, di mana efektivitasnya ini dapat efektif hingga 5 tahun. Yang kedua, implan yang terpasang dengan satu batang yang mana mengandung hormon etonogestrel, efektivitasnya dapat efektif hingga 3 tahun. Ditinjau dari segi efektivitas untuk KB implan bahwa kurang dari 1 kehamilan per 100 wanita dalam 1 tahun pertama penggunaan implan. Risiko kecil kehamilan masih berlanjut setelah tahun pertama pemakaian KB implan. Dapat kita lihat untuk keuntungan dari menggunakan KB implan ini. Yang pertama, tidak mempengaruhi kualitas maupun kuantitas dari volume ASI. Yang kedua, dapat efektif segera setelah dilakukan pemasangan dan tidak perlu menggunakan KB tambahan. Tidak mempengaruhi hubungan seksual, kemudian dapat dilepas kapan saja dan akan cepat kembali ke masa subur. Yang selanjutnya dapat mengurangi nyeri haid, dan yang terakhir dapat mengurangi jumlah darah haid yang keluar sehingga dapat mencegah anemia defisiensi besi. Adapun efek samping dari penggunaan KB implan, yang pertama dapat terjadi pembengkakan di area pemasangan. Biasanya hal ini terjadi pasca dari pemasangan. Kemudian terdapat perubahan siklus menstruasi, terdapat kenaikan berat badan. Hal ini terjadi bisa dikarenakan implan itu sendiri mengandung hormon. Dapat terjadi dismenorea, kemudian dapat timbul jerawat di area muka, akan timbul sakit kepala, dan yang terakhir dapat pula timbul rasa kurang nyaman bahkan nyeri pada payudara. Akan tetapi tidak semua yang menggunakan KB implan mengalami hal seperti itu. Ada beberapa di antaranya efek samping yang muncul adalah hal-hal yang tadi sudah disampaikan. Waktu yang tepat untuk pemasangan KB implan. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja jika menstruasi teratur. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan untuk berganti dari cara metode KB. Misalkan seseorang datang untuk melakukan KB suntik, tetapi berubah pikiran ingin berganti cara metode KB dengan menggunakan KB implan, maka pada saat itu dapat dilakukan pemasangan KB implan. Yang ketiga, KB pasca salin, yaitu dapat dilakukan dalam waktu 48 jam atau 4 minggu setelah melahirkan. Kemudian yang selanjutnya dapat dilakukan pemasangan setelah 7 hari keguguran pada trimester pertama maupun trimester kedua. Akan tetapi, jika tidak ditemukan adanya tanda-tanda infeksi, apabila sudah lebih dari 7 hari pasca keguguran, maka pada saat setelah pemasangan wajib menggunakan metode tambahan kontrasepsi seperti menggunakan kondom. Kemudian yang selanjutnya, selama seseorang masih ASI eksklusif, belum mendapatkan haid dan tidak diduga hamil, maka dapat dilakukan pemasangan KB implan. Nah, maka dari itu harap perhatikan waktu yang tepat untuk dilakukan pemasangan KB implan. Dan yang terakhir mengenai kontraindikasi. Yang pertama, di mana keadaan pasien ini mengalami penggumpalan darah pena dalam di kaki ataupun paru akut, maka tidak diperkenankan untuk dilakukan
dilakukan pemasangan KB implan. Yang selanjutnya, di mana kondisi pasien menderita kanker payudara maupun kanker ovarium. Kemudian, memiliki penyakit trofoblast gestasional non-kanker. Dan yang terakhir, ada dugaan bahwa pasien tersebut terindikasi IMS. Maka pasien dengan kondisi yang sudah disebutkan tadi belum dapat dilakukan pemasangan KB implan. Oke teman-teman, sekian video mengenai penjelasan KB implan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.